Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam Jagulovers Nusantara, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Teman-teman semuanya, kali ini saya ingin sharing. Jadi sharing tentang sejarah ayam. Ini kalau ada yang menambahi silakan. Sejarah ayam Tajen, kenapa tradisi budaya itu, terus ini juga mungkin menjadi refleksi untuk pemerintahan kita di Indonesia. Tentu ini tidak serta-merta tiba-tiba diadakan kalau tidak ada sebabnya, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi untuk mungkin pemerintahan kita yang melihat atau mendengar ini mungkin bisa jadikan bahan refleksi lah, gitu. Bahwa tradisi budaya ayam itu sudah ada jauh lama sebelum adanya negara ini. Jadi di era-era kerajaan itu sudah ada. Ini kita bercerita lebih spesifik yaitu di tradisi budaya yang ada di Bali, Kepulauan Dewata. Jadi saya ingin menceritakan ya atau mensejarahkan versi saya yang saya ketahui dari sesepuh guru saya, sehingga ini kalau misalnya ada kekurangannya, yang tahu silakan menambahkan. Nah, kalau ada yang menyalahkan berarti bisa membenarkan. Itu baru suceng ya toh. Nah, ini saya berpesan kepada teman-teman jangan melihat video ini sepotong-potong karena nanti akan gagal paham, gagal memahami. Gitu ya, teman-teman. Saya akan menyampaikan ayam Tajen itu asal muasalnya dari mana sih ya. Ayam Tajen itu sebenarnya jauh sebelum peradaban Indonesia itu, sebelum era kerajaan Majapahit pun di Bali sana itu sudah ada yang namanya tradisi yaitu ritual keagamaan, karena di sana mayoritas Hindu, di sana dulu agamanya Hindu. Jadi di sana itu ada rutinitas atau ritual keagamaan untuk menghormati, untuk mencegah keburukan dari Butokolo. Butokolo itu kalau yang dipercaya di sana itu seperti apa? Kalau sekarang mungkin istilahnya angkoromurko lah, angkoromurko. Nah, di sana untuk mengantisipasi itu setiap hari apa gitu ya. Di sana itu ada ritual yaitu mengeluarkan darah persembahan untuk Butokolo itu, supaya keharmonisan, keseimbangan alam, keseimbangan spiritual di sana tetap terjaga. Nah, di situ dulu yang dikeluarkan itu bukan darah hewan, bukan darah ayam, tetapi adalah darah daripada manusia. Jadi dulu itu diarani laki-laki tangguh kalau dalam ritual itu berani mengeluarkan darah. Nah, seiring berkembangnya waktu ya, masuk dari kerajaan Majapahit masuk ke sana, itu sudah mengalami peradaban yang berbeda, agak lebih maju, di mana ritual keagamaan ini, spiritual ini itu diganti dengan persembahan tetap dalam bentuk darah, cuman medianya adalah binatang, termasuk salah satunya adalah ayam dan binatang yang lainnya ya. Itu dipersembahkan untuk Butokolo. Butokolo itu sebuah, kembali lagi yang saya sampaikan itu ibaratnya supaya alam yang ada di Bali itu balance. Itu menurut kepercayaan daripada agama Hindu di sana, sehingga dipersembahkan motong ayam atau binatang yang lainnya. Lah, dari di situ mengalami perkembangan kemajuan, daripada hanya sekedar disembelih, bagaimana itu kalau dibuat istilahnya untuk hiburan rakyat. Dan akhirnya dipasang tajen. Tajen ini berasal dari kata taji. Taji itu jalu pasang yang terbuat dari besi, tembaga. Nah, di situ. Jadi setiap ada ritual adat, acara keadatan pasti ada hiburannya di situ, yaitu sabung ayam yang sifatnya itu adalah
keagamaan, ritual, adat. Nah, adat mengeluarkan darah sebagai pengganti persembahan tadi yang dari darah manusia yang dikorbankan, dalam artian dicampur atau dikeluarkan kayak gitu. Lah itu diganti ayam diganti untuk hiburan. Lah perkembangan zaman kesini itu akhirnya makin berkembang. Jadi tahun itu diteliti oleh zaman Belanda. Jadi ada penelitian berkembang masyarakat Bali, ya masyarakat Bali sana itu kegotong royongannya sangat luar biasa. Jadi di ayam itu sana itu untuk membangun suatu, misalnya jalan rusak, misalnya rumah warga roboh, atau fasilitas umum yang perlu diperbaiki di sana itu, dengan adanya ayam disabungkan itulah untuk menggalang dana pendanaan. Nah disitulah kegotong royongan tercipta, kebersamaan tercipta. Nah terlepas hari ini itu banyak sekali ya kontroversi, terus dimuat unsur perjudian dan sebagainya. Menurut saya aspek olahraga apapun, kegiatan apapun ya, olahraga yang sifatnya hobi itu tidak bisa lepas dari yang namanya unsur perjudian. Itu menurut saya. Jadi mungkin ini juga tidak terlalu lengkap, tetapi ini bisa menambah wawasan teman-teman. Kalau ada kurangnya bisa ditambahkan di situ ya teman-teman. Jadi ada upacara-upacara keadatan yang setiap di Bali itu pasti mengadakan yang namanya tajen. Mohon maaf jika ada kalimat kata yang salah dari saya untuk seluruh masyarakat Bali. Kalau ada yang kurang pas diluruskan dan dibenarkan, karena saya hanya tahu yang saya tahu dari leluhur guru-guru saya di perayaman yang menceritakan tentang Bali. Jadi saya sangat salut dengan Bali, sampai sekarang tetap menjunjung tradisi budaya dari leluhur, dan sekarang dari ayam bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan warga dan fasilitas umum di sana. Ya, itu wujud daripada kebersamaan, kegotong royongan. Itu sangat luar biasa. Dan saya berharap untuk daerah-daerah lain, mungkin pemerintahan kita untuk daerah-daerah lain bisa mencontoh dari Bali, dari negara tetangga Gajah Putih, Thailand, supaya bisa mewadahi, memanage hobi masyarakat ya, di backup oleh pemerintahan kita, sehingga pemerintah juga dapat pemasukan dari acara itu, terus terkoordinir, tidak terjadi yang namanya kriminal ya di situ, karena ini memang tradisi budaya yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau sudah mendarah daging ke anak cucu, nggak bisa teman-teman untuk ditinggalkan ya. Jadi ini menurut saya kalau ada pemerintah bisa gayung bersambut ya toh. Nah itu mewadahi per kabupaten, mungkin diadakan big stadiumnya, nanti di manajemen yang baik, UMKM bergerak, pengrajin kurungan, sangkar, kiso ya toh, petani beras merah, gabah, padi, jagung itu akan naik, sejahtera, semua berjalan. Terus orang-orang yang haus hiburan kayak kita ya toh, pekerja berat, bisnis, larinya hiburannya ke situ ya toh. Nah itu tidak terjadi kriminal, karena yang dipakai uang-uang kita sendiri ya bukan uang hasil korupsi, uang-uang kita sendiri. Itu yang saya maksud ya. Mudah-mudahan bisa meniru ya Thailand, sponsor-sponsor dari perusahaan pakan, obat-obat ternak itu bisa masuk, dan itu sangat luar biasa. Meskipun hari ini sudah ada organisasi yang resmi di jalur kontes ya, itu banyak dari teman-teman ketika saya membuka paradigma untuk kontes, banyak yang menolak. Kenapa? Karena katanya nggak ada duit balen, nek kalah ya kalah, nek kalah wis delesep ya delesep. Tapi kalau di pro nek balen-balen kita sidik gitu. Jadi disitulah ini versi saya. Jadi kalau kurang berkenan mohon dimaafkan, kalau ada yang nyalahkan mohon bisa membenarkan dan meluruskan. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Salam satu hobi dari Ngawi, Jawa Timur. Mudah-mudahan untuk teman-teman selalu sehat ya, lancar rezekinya, panjang umur, dan salam satu hobi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.